Jemaat terkasih, kami silakan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 8 ayat 1 dengan 4, abadi tak nampak. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Belum hafal ya Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Sehat? Sehat. Kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 13, saya akan membacakan buat kita semua. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dari Keluaran 14 ayat 13, tadi dikatakan janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kita mau percaya bahwa hari ini kita bisa beribadah di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun, itu semua karena keselamatan dari Allah. Dan kita juga mau yakini bahwa kita bisa ada dalam keadaan baik, sehat, itu juga sebuah karunia dari Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu mungkin kita juga dibuat takut, dibuat gentar, dibuat banyak pikiran dan bergumul ketika ada demo
dan kita percaya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya sehingga kita bisa hari ini datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita kembali mengangkat pujian dari NKB 87 ayat bait 1 sampai 3. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja kita nyanyikan bersama. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang sudah bangkit dari mati, yang kini berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya yang lembut mesra. Seberapa banyak dari kita betul-betul memilih Yesus dalam hidup kita. Ketika banyak orang mengejek kita, mencela kita, kita tetap ikut suaranya. Seberapa banyak orang menekan kita, mencoba untuk menggoyahkan iman kita, tetap kita ikut suaranya. Seberapa banyak kegelisahan yang ada dalam kehidupan kita,
dalam hati kita, dalam benak kita. Ketika hidup kita ditimpa badai, hujan, angin ribut, kita tetap merasakan pimpinannya. Dan seberapa besar harapan kita taruh pada Kristus. Karena sebetulnya Dia adalah harapan bagi setiap orang yang mau mencarinya. Harapan yang tidak berkesudahan. Harapan yang tidak pernah pupus. Sebab Yesus kita hidup untuk selama-lamanya. Tuhan, ada kalanya kami tidak terus menjunjung Engkau dalam hidup kami. Yang kami junjung adalah kekhawatiran kami, ketakutan kami. Yang kami junjung adalah pikiran, perasaan kami. Bahkan pikiran dan perasaan orang lain. Kami lupa untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami lupa untuk menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Kami lupa Tuhan, karena hidup seakan-akan mencengkram kami begitu erat. Dan kami lebih suka mengikuti apa kata manusia ketimbang apa kata Tuhan. Ampunilah kami Tuhan sebab kami lemah. Ampunilah kami Tuhan sebab kami lalai. Tapi biarlah kuasa-Mu memampukan kami untuk terus memilih Tuhan. Kuasa-Mu memampukan kami untuk terus memilih hidup. Hidup bagi Tuhan. Kuasa-Mu memampukan kami untuk hidup benar. Dan kuasa-Mu memampukan kami untuk tidak memilih dosa. Tolonglah kami Tuhan dalam keterbatasan kami. Demi nama-Mu kami memohon. Amin. Dari Kungkungan Malanda.
Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama mendengar berita anugerah dari Tuhan. Terambil dari 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dulu ku mencari, hanya Mu
kita bersama-sama menyiapkan hati lebih dalam lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Kita hari ini mau mencari Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Bila di pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama ada di rumah Tuhan. Kami bisa belajar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. Engkaulah juga yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat dan bijak. Sehingga apa yang bisa kami pelajari bersama dapat juga kami lakukan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah keterbatasan kami. Tolonglah kami Tuhan di tengah kekurangan kami untuk memahami firman-Mu, untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus mulai yang menguasai kami sehingga kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mencari hati Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab, Kitab Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aku juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, perkara
sudah ucapkan, ku telah menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan, langkahku tetap mengikut jejakmu Tuhan. Berseru aku padamu karena kau menjawabku, sendengkanlah telingamu kepadaku, tunjukkanlah padaku kasih setiamu Tuhan, penyelamat orang yang berlindung padamu. Pelihara diriku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu, dari orang yang fasik yang menindas diriku, dari musuh nyawaku yang mengepung aku. Ya Tuhan, perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Perhatikanlah seruanku serta Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 yang dilanjutkan ke ayat 13. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham, roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita,
yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan abadi kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Lukas 20, 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sedemikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama belajar dengan tema jaminan keselamatan dalam penebus yang hidup. Apa sih sambungan dari Ayub, lalu kemudian tadi kita membaca 2 Tesalonika 2, juga Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang siapa itu penebus, apa maksud penebus di sini, dan jaminan keselamatan yang seperti apa yang Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita kemarin mengikuti acara televisi khususnya dari hari Jumat, berita dan perkembangan politik kota kita, mungkin kita beberapa dari kita juga mengalami kekhawatiran. Karena demo yang pada awalnya damai dan memang damai sampai akhirnya malam, menjelang malam mulai timbul kerusuhan, dan kemudian ada kerusuhan juga di beberapa tempat sehingga juga akhirnya menimbulkan hal-hal yang sifatnya anarkis, ada penjarahan, ada pembakaran, dan mungkin banyak dari kita juga yang mengalami kekhawatiran. Hal itu adalah hal yang normal Bapak Ibu sekalian.
Tapi sejauh mana dari kita percaya bahwa kita diselamatkan? Sejauh mana kita bisa beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada kita keselamatan. Tuhan akan mendatangkan kepada kita keamanan. Karena tidak mudah untuk bisa berpikir tetap positif ketika sekeliling kita, apalagi kalau kita menggunakan handphone, di mana di situ ada Facebook, di situ ada Twitter, di situ ada WhatsApp, ada Line, yang kita menerima juga berbagai macam informasi yang menakutkan. Bagaimana hati kita tetap damai sementara kita membaca, menonton, mendengar hal-hal yang menakutkan. Dan biasanya ketika hal-hal yang menakutkan itu datang, hal-hal yang menakutkan itu kita baca, kita di situ mulai merasa takut akan keselamatan kita. Dan biasanya orang mulai berpikir tentang kehidupan setelah mati ketika mulai takut akan keselamatannya. Jadi kalau orang udah mulai takut akan keselamatannya, aduh nanti ada apa-apa, aduh nanti ada seperti 98 dan lain sebagainya. Di situ kita mulai berpikir, nanti bagaimana kalau ada apa-apa dengan saya? Kalau saya misalnya mati sekarang, apakah nanti saya akan mengalami kehidupan? Nah, orang mulai berpikir, itu lumrah. Karena setiap orang biasanya mulai berpikir tentang keselamatan ketika ia menghadapi kematian. Ketika ia menghadapi ketakutan akan kematian. Dan itu juga yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali membuka Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Saya akan mengajak kita semua kembali coba melihat bagaimana Ayub berkeluh kesah. Kita perhatikan dari Ayub, kalau Bapak Ibu sekalian membaca dari Ayub 19, itu diberikan judul oleh LAI, Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tapi ternyata kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-22, di situ seakan-akan Ayub hanya mengeluh. Ayub memang mengeluh, Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang beriman pun dia mengalami tahap-tahap itu. Dia mengalami tahap di mana dia mengeluh seperti kebanyakan manusia. Ayub sedang terpuruk, dia sedang ditinggal, dan dia tidak hanya ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia juga ditinggal oleh orang terdekatnya, yaitu istrinya. Bagaimana sih Bapak Ibu sekalian kalau kita lagi kena susah, kita lagi kena malang, malah harusnya istri atau suami yang menolong kita, yang menguatkan kita, malah meninggalkan kita. Terpuruk luar biasa. Dan Ayub pada saat itu betul-betul tidak punya siapa-siapa lagi dan tidak punya apa-apa lagi. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan sahabatnya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan harta bendanya. Kalau Ayub kita rasakan atau kita berada di titik seperti Ayub, apa yang bakal kita perbuat Bapak Ibu? Mengeluh pasti. Mungkin kita pasti akan mengeluh. Sama mengeluhnya sama seperti Ayub mengeluh. Kok kayak semua orang meninggalkan saya? Kenapa? Salah apa saya Tuhan? Itu dialami Ayub. Dia merasa kehilangan, dia merasa begitu dekat dengan kematian. Sampai kalau kita perhatikan di ayat 26 dikatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun. Sebelum aku akan melihat Allah, di situ dia sudah ada bayangan bahwa sebentar lagi saya akan mati. Sebentar lagi saya akan mati. Tapi ternyata di tengah ketakutan Ayub masih punya iman Bapak Ibu sekalian. Dan iman itulah yang memampukan dia untuk melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat. Hal-hal yang belum pernah ada di bayangan pikiran dia dalam hatinya. Dari ayat 25 kita bisa melihat bagaimana Ayub bersikap lewat imannya itu. Memang dia kehilangan segala sesuatu, tapi dia tidak kehilangan iman. Sehingga dia dapat mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu.
Ayub percaya bahwa Tuhan akan berpihak padanya. Ayub percaya bahwa Tuhan akan membelanya. Walaupun mungkin tidak dalam hidup. Ayub sudah berpikir sampai sana. Mungkin tidak ketika aku hidup. Tapi andai kata luruh nih semua dagingku, aku mati dan kesiksa mungkin tinggal tulang-tulangku, aku akan melihat Allah. Di situ iman Ayub. Tapi Ayub tahu, Ayub rasanya aku udah mau mati ini. Padahal enggak ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus melihat bagaimana kisah Ayub, Tuhan memperbaiki kehidupannya, Tuhan memulihkan keluarganya dan segala sesuatunya. Tapi Ayub sudah berasa deket banget sama maut. Ayub sudah deket banget sama kematian. Tapi Ayub punya iman. Nah, penebus di dalam kata aslinya yang digunakan Ayub yaitu Gaal. Memang penebus pada bahasa Ibrani Gaal itu tidak berfokus pada Allah, sang penebus. Dan ayat 25 dikatakan penebusku adalah ia akan bangkit di atas debu, penebusku hidup gitu. Itu tidak mengarah pada Yesus sama sekali. Walaupun memang akhirnya Yesus hidup dan akhirnya Yesus bangkit begitu, tapi apa yang dikatakan Ayub ini tidak berhubungan dengan Yesus. Ayub hanya berpikir, oke, sekarang saya kehilangan segala sesuatu. Andai kata Tuhan berkenan, Tuhan akan membangkitkan penebus di sini, penebus Gaal yang artinya manusia. Tuhan akan membangkitkan sahabat-sahabat yang lain. Itu iman Ayub. Tuhan akan membangkitkan saudara-saudara yang lain. Tuhan akan membangkitkan istri yang lain. Tuhan akan membangkitkan anak-anak yang lain. Itu yang saya percaya, andai pun saya tidak melihat sahabat yang baru, istri yang baru, teman-teman yang baru, dan saya harus mati, saya pasti berjumpa dengan Allah. Itu maksud bacaan yang tadi kita baca bersama. Ada iman di mana Ayub yakin bahwa ada penebus dalam hidup dia. Baik itu manusia bentuknya yang dikirim oleh Allah ataupun Allah sendiri. Sekarang kita kemudian mengalihkan pembacaan kita ke Lukas, Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali membaca Lukas, melihat Lukas yang tadi kita sudah baca bersama dari Lukas 20. Nah, apa sambungannya, apa kaitannya nih antara Ayub dengan Lukas? Ternyata bahasa Ibrani yang artinya penebus itu, Gaal itu digunakan turun-temurun. Bahkan di dalam Taurat Musa, di dalam hukum Musa itu digunakan. Dan Gaal seperti tadi saya jelaskan bahwa Gaal itu tidak berfokus kepada Tuhan. Tidak berfokus kepada Allah. Artinya bukan hanya Allah, bukan hanya Tuhan, bukan hanya Yahweh. Tapi penebus di sini adalah manusia. Makanya ketika kita membaca ada kisah orang-orang Saduki. Orang Saduki ini diberikan fokus sama Lukas. Orang Saduki itu tidak mengakui adanya kebangkitan. Siapa sih orang Saduki itu? Orang Saduki adalah orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi, tapi orang Yahudi ini betul-betul hanya pelihara Taurat Musa. Mereka tidak yang lain, tidak membaca yang lain dan tidak mengikuti ataupun menjalankan hukum-hukum yang lain berdasarkan tradisi Yahudi sendiri. Yang mereka pegang hanyalah Taurat Musa. Dan di dalam Taurat Musa itu banyak sekali aturan. Dan salah satu aturannya adalah tadi tentang perkawinan levirat. Perkawinan levirat itu adalah ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, mereka menikah tidak punya anak, tapi laki-laki ini kemudian meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara dari laki-laki ini wajib loh Bapak Ibu sekalian, hukumnya wajib. Di dalam Ulangan 25 Bapak Ibu sekalian bisa membaca bagaimana dikatakan wajibnya, segimana wajibnya. Jadi adik laki-laki ini harus menikahi si perempuan itu. Dia gak punya anak lagi, suami meninggal lagi, maka adiknya lagi harus menikahi sampai habis adik laki-lakinya, begitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena laki-laki ini kemudian disebut Gaal, disebut penebus bagi si perempuan. Supaya apa? Supaya tidak malu. Ini berkaitan dengan keturunan dan berkaitan dengan tradisi dari Yahudi sendiri. Kalau orang Yahudi gak punya anak itu malu.
Kita lihat bagaimana banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang bergumul. Elizabeth, Hana, karena mereka tidak diberikan keturunan sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka keturunan. Jadi ada sebuah rasa malu yang luar biasa kalau istri itu tidak bisa mengandung. Makanya laki-laki yang menjadi adik suaminya itu yang akhirnya menikahi istrinya, menikahi lagi sampai entah berapa begitu, kalau tadi sampai 7. Itulah disebut Gaal, disebut penebus. Andai kata mereka akhirnya punya anak itu harus diakui sebagai anak kakaknya yang telah meninggal. Gak boleh diakui sebagai anak dia kalau dia punya anak, karena itu menebus anak kakaknya. Nanti anak kedua, anak ketiga, anak keempat baru bisa disebut sebagai anak adiknya. Tapi anak pertama itu adalah milik suami atau kakaknya yang pertama yang meninggal. Nah, itulah disebut Gaal, Bapak Ibu sekalian. Kenapa akhirnya orang Saduki bertanya sama Yesus, bagaimana nih kalau ada seorang perempuan bersama dengan 7 suaminya kalau harus bangkit? Karena orang Saduki mendengar cerita, berita, ajaran Yesus tentang kebangkitan. Dan Yesus sudah bercerita tentang kebangkitan itu di dalam pengajarannya itu berkali-kali. Orang Saduki mendengar. Dan Yesus menggunakan kata Gaal juga. Sedangkan dalam pemahaman mereka, Gaal itu adalah penebus yang sifatnya manusia, bukan Tuhan. Tapi dalam persepsi Yesus, Gaal itu tidak manusia, bukan manusia. Karena penebus yang sejati hanyalah Tuhan. Jadi ketika orang Saduki ini bertanya kepada Yesus, ini siapa penebusnya nih? 7 loh. Kan penebus harusnya cuma 1 begitu ya. Ini 7-7-nya. Nah, siapa nih yang disebut sebagai penebus? Adik pertama, adik kedua, adik ketiga, adik keempat, adik kelima, adik keenam pun gak ada anaknya. Siapa penebusnya? Gitu maksudnya. Bukan soal apakah nanti sampai di sorga ini suami 1, suami 2, suami 3, gak begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya dengan penebusan, bukan soal suaminya gitu ya. Gak enak juga sih kalau kita berpikir ya, nanti ini perempuan harus milih yang mana, begitu kan. Enggak seperti itu. Lalu kemudian ketika kemudian Yesus menjelaskan bahwa penebus di sini bukan manusia tapi Allah, kita akan melihat bagaimana penjelasan Yesus di ayat 35. Jawab Yesus kepada mereka, dari 34. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dalam kebangkitan antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan. Nanti kita mau lihat apa arti dikawinkan dan kawin di sini. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Di ayat 37 bagian B, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ada beberapa poin yang Yesus sampaikan dari ayat 34 sampai ayat 38. Yang pertama, penebus itu bukan manusia, penebus itu Allah sendiri. Lalu yang kedua, penebus itu tidak hanya berfungsi ketika manusia hidup. Penebus tidak hanya berfungsi ketika manusia hidup. Memang ketika kita hidup kita butuh ditebus karena kita hidup di dalam dosa. Kita hidup masih bisa berdosa. Semoga gak hidup dalam dosa, tapi masih bisa berdosa karena kita manusia. Makanya hanya orang yang hidup yang butuh penebus. Tapi ternyata Allah kita bukan Allah yang hanya menebus ketika kita hidup. Bahkan Dia adalah orang Allah yang menebus kita sampai kematian dan yang akan membangkitkan kita. Maka Dia menjadi Allah yang hidup bagi orang hidup dan orang mati. Dia menjadi Allah bagi orang yang hidup dan orang yang mati.
Dan ketika dibangkitkan dengan tubuh yang baru, ini sebuah persepsi Yahudi yang kuno, termasuk juga ajaran Yesus dan Paulus, bagaimana ketika nanti kita dibangkitkan tidak menggunakan tubuh yang ini lagi. Makanya kalau orang Kristen mau dikremasi enggak apa-apa gitu ya. Makanya GKI juga kita melayani kremasi kan. Kenapa? Karena kita nggak akan bangkit dengan tubuh yang sama lagi. Kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru itulah yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Kalau di dalam versi Yesus dikatakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Karena mereka adalah sudah bangkit, mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tapi ada sebuah tuntutan, Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata Yesus atau penebus itu tidak hanya berfungsi juga di akhir. Dia tidak hanya menjadi Allah bagi orang-orang yang mati, tapi dia juga menjadi Allah orang-orang yang hidup. Maka menjadi anak-anak Allah itu sudah bisa kita nikmati sekarang. Ini ada sebuah konsekuensi logis. Ketika Yesus sudah mati, Yesus dibangkitkan, kita percaya pada Yesus, maka kita juga telah mati dan dibangkitkan dalam Kristus sementara masih hidup. Maka kita sudah menjadi anak-anak Allah dan sudah bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu anak-anak seperti apa? Dijelaskan oleh Yesus di ayatnya yang ke-34 tadi. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tapi ternyata kita masih kawin kan Bapak Ibu? Di dunia ini kita masih bisa kawin kan? Masih bisa dikawinkan, masih bisa menikah. Lalu apa maksud Yesus dengan kawin dan dikawinkan? Ternyata kawin dan dikawinkan bukan masalah tuker cincin, pakai baju pengantin. Enggak. Maksud di sini Yesus adalah ketika kawin dan dikawinkan itu adalah sebuah terminologi, sebuah cara manusia untuk mengendalikan nafsu. Betul gak Bapak Ibu? Kalau orang namanya di negara ataupun di bangsa manapun, di suku manapun, tidak ada aturan yang mengatur tentang perkawinan, maka kita bisa sembarangan kan kawin. Mau kawin sama siapa aja boleh, istrinya berapapun boleh. Makanya aturan di dalam perkawinan, di dalam budaya Yahudi sampai kemudian hukum negara pun mengatur supaya apa? Supaya manusia tidak terikat dengan nafsu. Karena kalau ikuti nafsu, semua orang bisa kawin terserah gitu kan. Jadi kawin di sini bukan soal yaitu tadi tuker cincin, pakai baju pengantin, buka cadar. Enggak. Bukan soal kawin yang itu ataupun kawin hubungan antara suami dan istri, bukan. Tapi soal nafsunya Bapak Ibu sekalian. Orang-orang dunia itu hidup oleh nafsu. Tapi anak-anak Allah gak boleh hidup oleh nafsu. Makanya kalau nanti di surga sana gak ada tuh namanya kawin dikawinkan, ada suami, ada istri, gak ada. Kenapa? Karena tidak ada lagi nafsu. Tidak ada lagi nafsu dan itulah disebut anak-anak Allah. Tapi kalau kita mau bertanya, berarti nanti kalau saya mati gak ketemu suami saya yang duluan pergi dong. Nah kita gak membahasnya sampai situ. Karena nanti semua bertanya begitu mati gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, harus mengatakan saya kagak tahu gitu ya. Karena saya belum pernah mati. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami di sini adalah Tuhan mau ketika kita hidup sekalipun dan kita hidup sebagai anak-anak Allah itu nggak boleh dikuasai nafsu. Itu poinnya. Anak-anak Allah itu tidak boleh hidup oleh nafsu. Anak-anak Allah itu tidak boleh mengikuti nafsu. Oleh karena itu kita membaca Timotius. Mari Bapak Ibu sekalian kita Tesalonika. Ini mata saya nih mulai rabun ya. Tesalonika kita membuka lagi. 2 Tesalonika yang tadi kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5, kita mau fokus ayat 4. Dari ayat 3 Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan dari ayat 3. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa.
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Apa korelasinya ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu sekalian, ini gak ada kaitannya. Mungkin ada kaitannya, tapi mungkin kita belum tahu kaitannya. Tapi yang pasti ini kaitannya pada diri kita sekarang dan bukan akhir zaman. Dan ketika orang berpikir tentang antikris, oh ini maksudnya antikris. Antikris nanti akan duduk di bait Allah menyatakan diri sebagai Allah. Itu di dalam dogma akhir zaman kita mendapati bagian-bagian itu. Tapi ini masih jauh Bapak Ibu, saya nggak tahu seberapa jauh ya. Tapi bukan soal itu. Ini soal bait Allah yang adalah ini. Dari atas sampai bawah ini bait Allah Bapak Ibu. Dari atas sampai bawah ini bait Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu bait Allah. Orang-orang dunia itu dikuasai oleh nafsu. Bagaimana nafsu bisa menguasai? Dari ujung sampai bawah itu adalah bait Allah. Tapi kita tidak membiarkan Allah berkuasa dari ujung sampai bawah. Yang kita biarkan kuasai adalah diri kita. Kemauan kita, ego kita, kehendak kita. Itulah maksud dari 2 Tesalonika di sini. Ketika dikatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Disesatkan bukan melulu oleh orang. Seringkali kita disesatkan sama diri sendiri, betul gak Bapak Ibu? Kita disesatkan dengan cara berpikir kita sendiri. Kita disesatkan oleh ego hati kita sendiri, perasaan kita. Ketika kemudian kita melihat lagi nonton TV, ngelihat kerusuhan di sana, kerusuhan di sini, dibakar di sana, dibakar di sini, dijarah di sana, dijarah di sini. Akhirnya itu perasaan menguasai dari atas sampai bawah. Kemarin saya waktu hari Jumat malam buka media sosial, memang media sosial itu bisa membuat kita jadi makin percaya sama Tuhan, tapi sebaliknya bisa makin takut Bapak Ibu ya, baca Facebook dan lain sebagainya. Tapi teman-teman SMP saya ingat sekali memang waktu SMP kejadian 98 itu ada satu teman dia update status. Aduh, ngelihat dia tinggalnya di PIK dekat dengan walaupun gak terlalu dekat, tapi dia udah ketakutan. Dan yang dia lakukan adalah dia ngepak barang, masukin semua ke koper, dia udah berpakaian lengkap, selengkap-lengkapnya, baru dia tidur. Jadi mau jam berapapun harus kabur Bapak Ibu. Sampai segitunya, itu teman SMP saya. Aduh saya ketakutan banget sekarang cuman bisa mojok katanya dia bilang. Dia cuman bisa mojok di ujung kasur sambil liatin berita. Tapi semua handbag dan segala sesuatu udah rapi, udah siap kabur. Sampai segitunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika emosi, perasaan, isi hati menguasai dari atas sampai bawah, nggak ada yang sehat yang kita lakukan. Bukannya kita berdoa, kita tetap mengerjakan yang lain, sekarang mantengin TV. Itu kan mantengin TV kan gak sehat juga Bapak Ibu ya. Karena gak segala sesuatu yang di TV itu baik, betul? Gak sesuatu yang ditonton kita itu bikin kita jadi positif, jadi lega, malah tambah takut. Kemarin ada jemaat kita juga, karena adiknya polisi, Bapak Ibu sekalian, adiknya polisi dan adiknya gak pulang. Dan dia ketakutan luar biasa gitu adiknya. Jangan-jangan ada apa-apa gitu dengan adiknya. Dia mau matiin TV karena capek. Dia matiin TV, dia nyalain El Sinta. Tambah stres katanya. Sampai gak bisa tidur. Bapak Ibu lihat. Apa yang dimaksud Paulus di dalam Tesalonika ini. Jangan sampai isi hati kita, perasaan kita. Itu menguasai dari ujung sampai ujung. Gak sehat Bapak Ibu. Gak sehat. Kita tahu gak sehat. Jadi biarkan Allah yang berkuasa dari ujung sampai ujung. Bukan emosi kita, perasaan kita, pandangan kita, ketakutan kita, termasuk trauma. Trauma itu gak mudah untuk dihilangkan, betul. 98 tuh lengket banget, di saya pun lengket banget. Di ibu saya lengket sekali. Karena waktu itu penjara itu lewat depan rumah. Bener-bener lewat depan rumah, untungnya gak masuk rumah. Saya ingat saya punya pagar rumah itu masih pendek, mau dilompatin orang bisa. Dan itu berbondong-bondong, ratusan orang lewat depan rumah di Kedoya. Abis ngejarah
Glael dan Gunung Agung yang waktu itu ada di Kedoya. Termasuk juga KFC kena, Awe kena. Jadi ketika nonton itu kilas balik itu gampang banget keluar di mata saya. Takut, saya sempat ngerasa takut Bapak Ibu. Saya sempat merasa takut. Tapi ketika saya mempersiapkan firman ini, saya seperti ditegur oleh Tuhan. Jangan biarkan rasa takutmu dari ujung sampai ujung. Jangan biarkan kalau di sini ayat 4 lawan meninggikan diri dari segala sesuatu yang disebut Allah dan disembah Allah. Akhirnya kita menyembah ketakutan kita. Kita hanya fokus pada ketakutan kita, pada trauma kita, pada kekhawatiran kita dan bukan pada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tema kita adalah penebus, jaminan kehidupan, jaminan keselamatan dalam penebus yang hidup. Kalau kita lihat tadi dari Ayub percaya walaupun dia hilang semuanya, dia nggak punya apa-apa lagi, tapi dia percaya Tuhan akan bangkitkan penebus bagi dia. Tuhan akan bangkitkan sahabat bagi dia, saudara bagi dia. Bahkan Tuhan pun pasti akan mau menjadi sahabat bagi dia, penebus bagi dia. Sampai aku mati pun aku akan melihat Allah. Tapi ternyata tidak semua orang berpikir demikian. Orang Saduki tidak berpikir demikian. Gak ada itu kehidupan setelah mati. Gak ada penebus Allah itu, gak ada penebus berupa Allah. Ada juga penebus itu manusia. Saudara disebut Gaal, disebut penebus. Dan Yesus ingin memberitahu kepada kita, Allah kita yang adalah penebus itu bukan hanya Allah yang hidup ketika kita mati. Bukan hanya Allah yang memberikan jaminan ketika kita mati, tapi jaminan ketika kita hidup. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita ketika kita hidup. Maka kalau kita sudah dibangkitkan lewat baptisan kudus, maka kita sudah jadi anak-anak Allah. Dan konsekuensinya anak-anak Allah harus hidup tidak dikuasai nafsu. Anak-anak Allah tidak boleh membiarkan dari atas sampai bawah dikuasai hal yang buruk, hal yang negatif. Anak Allah harus membiarkan Allah menjadi yang pertama di dalam bait Allah ini. Bait Allah bukan gereja, bait Allah adalah tubuh kita. Dengan cara berpikir demikian, kita membiarkan Allah bersemayam dari pikiran kita, hati kita, maka tidak ada rasa takut yang menguasai. Rasa takut masih boleh, karena artinya kita masih manusia. Tapi tidak ada rasa takut yang menguasai kita, sehingga kita direngut sukacitanya, direngut damai sejahteranya, direngut ketenangannya oleh ketakutan. Selamat menikmati jaminan keselamatan, karena Allah kita Allah yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara talenta. Berdoa
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur karena setiap hari kami diberikan kesempatan untuk mengenal siapa Tuhan. Lewat pergumulan hidup, lewat persoalan, lewat kekhawatiran dan ketakutan kami sebagai manusia, kami semakin jelas dapat melihat Tuhan. Tapi itu semata-mata karena ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu melihat hal yang baik dari hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Roh Kudus mulah Tuhan yang menuntun kami. Jadi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tetap ada pada kami. Kami memelihara Roh Kudus sedemikian rupa dalam hidup kami, agar kami hanya dikuasai oleh Tuhan saja dan bukan oleh ketakutan-ketakutan dan keduniawian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami juga bisa bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, banyak orang yang bisa menggunakan situasi yang semakin memanas ini untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang mendatangkan ketakutan, masal. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak tidur. Allah kami adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Jadi biarlah Tuhan iman kamilah yang semakin kuat, karena kami percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Jadi ajarlah kami mengasihi Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, sebagai negara, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan karena kami terus belajar mengasihi Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat kami, simpatisan kami, dan seluruh gereja dimanapun berada. Biarlah baik gereja, kami sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak menebar hal yang buruk, kami tidak menebar ketakutan, dan kami bahkan belajar untuk menebar kebaikan dan pengharapan. Sehingga orang-orang yang mengenal kami mengenal iman kepada Tuhan. Orang-orang yang mengenal kami menaikkan kualitas iman mereka karena mereka melihat iman yang juga baik pada diri kami. Agar kami dapat memberikan sukacita dan kedamaian. Dan kami sungguh dapat membawa kedamaian di tengah Indonesia. Kami tahu Tuhan, bukan hal yang mudah bagi kami untuk dapat dipercaya oleh orang-orang di sekeliling kami. Tapi biarlah bangsa Indonesia dapat melihat bahwa anak-anak Tuhan di tengah bangsa ini adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, yang terus mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi bangsa. Bahwa kami belajar untuk mengasihi semua orang.
karena kami adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi semua orang. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang telah terbentuk. Kiranya Engkau yang mau memimpin jalannya kepanitiaan ini dalam setiap acara dan program rencana yang akan mereka lakukan, sehingga Natal 2016 sungguh menjadi Natal yang semakin memperjumpakan kami dengan Tuhan, mengubahkan hati kami, dan terus mempersiapkan kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus badan pelayanan yang sedang menjalankan program, juga mencari para calon pengurus baru. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka juga hikmat serta menunjukkan orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan sendiri. Kau yang memperlengkapi saudara-saudara kami untuk bisa melayani Tuhan di tengah jemaat ini. Dan biarlah Engkau jugalah yang memanggil mereka, memberikan kerinduan di dalam hati mereka, sehingga mereka bisa bekerja sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk proses perurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri. Kiranya Engkau yang menolong setiap proses yang harus kami lakukan sebagai gereja. Dan biarlah segala proses itu juga dapat berjalan dengan baik. Sementara itu kami terus menjadi berkat di tengah warga, di tengah masyarakat Kafling Polri Jelambar. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan penatua baru. Kiranya Engkau juga yang menunjuk setiap anak-anak-Mu dan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu itu dengan hikmat, bijak, kekuatan, kepandaian, kreativitas yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga pelayanan kami di tengah jemaat ini juga semakin hari semakin baik. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mau berdoa untuk saudara Monica, Natasha, saudara Kristiana Willam, Ibu Evi Oktaviani, saudara Nixon Alexander Simajuntak, untuk Bapak Stefanus Trisno Ben Slamet, untuk saudari Michelle Rubin Sitorus, untuk anak Tiara Hirawan, untuk Ibu Eliawati, untuk Ibu Emilia Rosa Silangit, untuk Ibu Imelda Sastra Dibrata, untuk saudari George Louis, untuk Ibu Yuni Meliawati, untuk saudari Karina Sutanto, untuk saudari Kezia Nadia, untuk Ibu Listiawati dan Arselino Simbolon. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan terus kesehatan bagi saudara-saudara kami ini, kedewasaan di dalam iman, sehingga bertambahnya usia mereka, bertambahnya pula kasih mereka kepada Tuhan, bertambahnya usia mereka, bertambahnya pula kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Berkati mereka dalam setiap cita-cita mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dan melalui mereka kerajaan Tuhan diberitakan, kebenaran Tuhan dinyatakan lewat kehidupan mereka. Berkatilah setiap anggota keluarga yang mereka miliki, dan biarlah mereka juga terus bisa jadi berkat di tengah anggota keluarga dan anggota jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk konven pendeta yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 11. Kiranya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, dan para pendeta GKI juga dapat mendapatkan hal yang baik dari perjumpaan tanggal 8 sampai 11 nanti. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sidang yang akan dilaksanakan di Malaysia tanggal 25 sampai 30, bagaimana dewan-dewan gereja berkumpul, gereja-gereja berkumpul untuk membahas kemiskinan, membahas persoalan-persoalan yang ada di Asia ini. Tuhan, kiranya segala sesuatu juga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan membawa perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Dan sebagai nat persembahan terambil dari Mazmur 116, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nyanyian persembahan kita terambil dari NKB 208, bait pertama sampai dengan ketiga, tabur waktu pagi. Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Kita disambut dan kita akan bersuka.
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap berkat Tuhan yang boleh terus Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kau sertai kami ya Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, Kau begitu mencintai kami, menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kalau pada kesempatan ini juga Kau memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan persembahan kami ini. Biarlah sekiranya Tuhan juga yang berkenan menguduskan dan melayakkan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami yang terbaik ini ya Tuhan, boleh Kau terima ya Tuhan, dan boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah sekiranya Kau terus boleh memimpin dan menyertai kehidupan kami, dimanapun kami berada dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. NKB 184, Engkau milikku abadi. Bersama bahwa Sang Penebus itu hidup. Penebus itu ada pada saat kita hidup sampai kita mati sekalipun, dan Dia yang akan membangkitkan setiap kita dari kematian. Tapi sebelum kita mati, tetaplah jadi anak-anak Allah, karena jaminan keselamatan itu diberikan sekarang, bukan nanti. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang tidak dikuasai oleh nafsu dunia, tidak dikuasai oleh egois kita, perasaan kita, tapi dikuasai oleh hikmat Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.